Baik, selamat siang Bapak dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzalez Jahalu, mahasiswa semester 3 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, kali ini saya akan kembali membahas buku yang kelima dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bukunya berjudul R.V. Goffman, ditulis oleh Greg Smith, penerbit Routledge, tahun terbit 2006. Langsung saja pada inti pembahasan yang pertama. Erving Goffman adalah salah satu praktisi ilmu sosial yang luar biasa pada abad ke-20. Dia adalah salah satu tokoh yang memfokuskan sikap dan sifat analitis yang khas terhadap dunia sosial. Goffman tidak mengembangkan pemikiran atau pendekatan metodologis yang baru untuk mempelajari kehidupan sosial. Sebaliknya, ia hanya memikirkan hal-hal yang sangat sempit sehubungan dengan apa yang ia sebut aturan interaksi dan implikasinya bagi diri sendiri. Hal inilah yang membuat dia dikagumi di bidang sosiologi, akademis, dan sekitarnya. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana partikulat perilaku dari orang-orang yang dalam tanda kutip yang hadir secara bersamaan, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir satu sama lain, dapat diterima analitis sosial. Bagian yang kedua, pada bagian ini secara khusus membahas tentang gagasan yang disebut sebagai bingkai. Sebagai respon Goffman terhadap tantangan yang diberikan oleh naiknya etos dan perkembangan fenomena yang berhubungan dengan akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Analisis bingkai berpaling dari kekhawatiran interaksional ini untuk mengatasi masalah pengalaman, yaitu bagaimana individu menganggap sesuatu sebagai hal yang masuk akal. Jadi, sebuah bingkai adalah skema penafsiran yang memungkinkan penggunanya menemukan, mengenali, dan mencap suatu bentuk kegiatan. Lanjutan penjelasan bagian yang kedua. Goffman berpendapat bahwa frame menyiratkan korespondensi atau isomorfin antara persepsi individu dan pengorganisasian jalur strip yang berlaku. Misalnya, kerangka penghinaan mengatur caranya seseorang memahami kata-kata ekspresi gerak tertentu serta bagaimana kata-kata dan gerak isyarat dapat dipandang sebagai kegiatan menghina seseorang atau benda. Melalui analisis bingkai, Goffman menyajikan interpretasi baru tentang cara-cara pengalaman manusia di organisasi secara sosial. Bagian yang ketiga. Perhatian sosiologis utama Goffman adalah eksplorasi sosiologis tentang interaksi. Goffman juga banyak melahirkan karya-karya yang mengkhususkan pada pola interaksi. Salah satu karyanya yang paling dikutip dalam literatur akademis dan profesional adalah tentang asylums atau diartikan secara Indonesia sebagai rumah sakit. Buku ini banyak memberikan dampak besar terhadap atas kebijakan publik, khususnya di Amerika Utara dan wilayah Eropa.
Kitab Goffman atau buku Goffman secara luas diakui telah memberikan dampak besar dalam mengubah iklim opini mengenai konsekuensi dari tinggal lama di rumah sakit jiwa di USA dan di tempat lain. Bagian yang keempat, inti arsitektur konseptual stigma yang mengesankan terletak pada 3 pengertian tentang identitas yang diajukan Goffman, yaitu identitas sosial, identitas pribadi, dan ego. Goffman menghendaki identitas sosial untuk merujuk pada cara-cara sehari-hari orang diidentifikasi dan dikategorikan, identitas pribadi untuk apa menandai orang sebagai berbeda dari semua orang atau orang lain, dan ego atau merasakan identitas untuk merujuk pada perasaan bahwa seseorang memiliki identitas mereka. Lanjutan penjelasan bagian yang keempat. Stigma juga dikenal karena penggunanya yang luas dari kisah-kisah orang pertama yang diambil dari biografi populer dan autobiografi, sejarah sosial, dan materi kasus dari sumber-sumber ilmu sosial. Kutipan substansial dari sumber-sumber ini tidak hanya mengilustrasikan analisis sosiologi Goffman. Mereka juga dengan jelas dan konkret menggambarkan kesulitan dari stigma dan mendorong pengidentifikasiannya dan simpati terhadap kesulitan mereka. Goffman juga menyelidiki lebih jauh kompleksitas perbedaan manusia dalam sebuah buku yang berjudul Gender. Bagian yang kelima. Konon, setelah Goffman meninggal, para sosiolog menghadapi kesulitan dalam mengikuti jejak kaki beliau. Karena Goffman tidak memiliki metode dalam arti serangkaian prosedur, reproduksian, dan mudah diajar untuk mengumpulkan dan menganalisis data sosiologis. Goffman tidak banyak memberitahu para pembacanya tentang bagaimana dia mengumpulkan datanya dan memilih contoh yang tercantum dalam analisisnya. Namun, hal ini berbeda dengan seorang sosiolog yang bernama Seyheglow, di mana menurut Seyheglow, Goffman, sosiologi by epitome, ia mengandalkan para pembacanya untuk menyediakan perincian yang hilang dari pengetahuan budaya mereka yang masuk akal. Lanjutan penjelasan bagian yang kelima. Kesimpulannya, analisis Goffman tampaknya sangat sejalan dengan pemahaman dan kecerdasan penulisannya, sehingga sulit untuk menjelaskan arti metode dalam pengertian konvensional manapun. Tulisan-tulisan Goffman cukup sederhana, teks yang luar biasa. Metode sosiologinya tidak dapat diobati secara terpisah dari perangkat tekstual yang bertindak sebagai media analisisnya. Terlepas dari metafor utama, drama permainan, dan ritual, Goffman juga menggunakan angka-angka seperti trik keyakinan, konsep Cina wajah, dan analogi eologis untuk efek analisis sosiologisnya. Goffman mengembangkan pembacaan instruksi dari data interaksional yang mengarah ke riset sosiologis yang ironicized. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya berkaitan dengan buku kelima dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan para pendengar. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.